Amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Oke. Kita buka sama-sama Yosua pasal yang pertama, ayatnya yang kelima. Yosua pasal yang pertama, ayat yang kelima berbunyi begini. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Ini adalah janji Tuhan kepada Yosua yang menggantikan Musa masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan ini adalah kisah di mana Yosua akhirnya mengambil alih dan waktu masuk ke dalam tanah perjanjian, dan berkali-kali juga Tuhan sudah mengatakan kepada mereka bahwa kemenangan itu sudah ada di tangan mereka. Kalau kita baca kisahnya tentang bangsa Amori yang juga bangsa Israel diberikan kemenangan, itu juga terjadi hal yang serupa. Seberangi sungai Arnon, nanti musuhmu orang Amori sudah aku serahkan kepadamu. Tapi kamu harus maju menghadapi mereka. Itu berkali-kali bangsa Israel mengalami momen-momen seperti begini. Momen di mana ketika mereka maju, musuh mereka sebenarnya sudah dikalahkan, sudah diberikan kepada mereka. Sama, hari ini kita sebenarnya sudah berdoa dari posisi yang sudah menang, karena Yesus telah mati di kayu salib. Jadi itu sebabnya kalau kita ngerti prinsip itu, kita mulai doa kita berubah dan doa kita penuh dengan iman yang menjadi pernyataan dalam hidup kita sehari-hari. Contoh sederhana begini, ketika kita sedang sakit misalnya, minta Tuhan sembuhkan itu normal dan itu berdoa seperti begitu sah-sah saja. Tapi lebih baik kalau kita berdoa begini, Tuhan terima kasih bahwa kesembuhan sudah disediakan bagi saya ribuan tahun yang lalu di kayu salib. Tuhan terima kasih bahwa hari ini kesembuhan saya terima dalam nama Yesus. Itu yang menguatkan iman saya berjalan menghadapi penyakit kanker tahun 2019. Itu yang menjadi pedoman bagi saya dan menguatkan iman saya, karena saya tahu saya berdoa dari posisi yang sudah menang karena Kristus telah mengalahkan segalanya. Salah satu gambaran daripada kemenangan yang Dia berikan kepada kita, kalau kita belajar bahasa asli daripada firman yang kita baca, khususnya di Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu mengandung kalimat-kalimat yang berbahasa aslinya Yunani, Greek. Bahasa Yunani beda dengan Hebrew, penuh dengan detail, dengan presisi yang sungguh luar biasa. Karena di balik itu banyak penulis-penulis scholars yang menulis perkataan atau pernyataan-pernyataan itu. Kalau kita baca Hebrew, itu kebanyakan memang approach kita, pendekatan kita itu dari sesuatu yang sangat poetis sekali, dan ada beberapa kata itu yang mempunyai arti yang berbeda. Salah satunya misalnya lehem, itu bisa roti, bisa perang. Jadi Bethlehem itu adalah rumah roti dan perang. Dan itu dikaitkan lagi dengan Mazmur 23 ayat yang kelima, aku menyediakan hidangan di hadapanmu. Dengan kata lain Tuhan katakan begini, kamu yang rest, kamu yang ada masuk dalam perhentian saya, kamu makan di hadapan musuh-musuh saya yang berperang bagi kamu. Itu kata lehem itu bisa diartikan di dalam kondisi seperti begitu. Jadi kalau kita lihat satu kata dan kita mulai baca sebuah kalimat yang ditulis di Alkitab, itu bisa menjadikan sebuah pewahyuan yang luar biasa bagi kita. Nah memang ada 1.500 kata di Alkitab TB1 kita, itu yang memang kurang tepat, dan itu sebabnya sekarang ada TB2. Dan saya berharap terus akan diperbaiki karena kosakata bahasa Indonesia makin terus banyak. Ada sebuah kata ya di Perjanjian Baru, yang ini salah satu contoh aja ya, yang mengatakan tentang bilur-bilur Yesus. Itu di dalam bahasa aslinya sebenarnya bukan plural itu berarti beberapa, bilur kan ada beberapa. Itu sebenarnya bahasa aslinya adalah singular, cuman bilur. Kenapa penulis dari bahasa asli itu menuliskan itu? Dia sedang menggambarkan, karena sangat presisi, dia sedang menggambarkan kepada kita, tubuhnya Yesus kalau dikatakan bilur-bilur, itu berarti di bagian-bagian ketika habis dicambuk itu masih ada sisa daging. Makanya namanya bilur, sayatan-sayatan gitu. Tapi ketika dikatakan hanya bilur, itu berarti tidak tersisa dagingnya. Yang terjadi adalah tubuhnya dia, punggungnya dia hancur sehancur-hancurnya. Makanya sangat presisi. Dengan kalimat itu saja, dan semua kata yang dia katakan teleo, tetelestai, selesai di kayu salib. Selesai udah semuanya, buat saudara dan saya. Jadi ketika kita berdoa, kita mengerti prinsip ini, kita akan berdoa, terima kasih ya Tuhan, bahwa karyamu sudah selesai, kesembuhan telah Engkau sediakan bagi saya berdoa dari posisi menang.
kita akan melihat masa depan kita lebih luar biasa lagi, karena kita tahu Tuhan sudah menyelesaikan semuanya. Betul, yang ditebus adalah manusianya, bukan buminya. Buminya akan tetap penuh dengan kecelakaan, kegelapan, dan lain sebagainya. Tetapi, terang Tuhan itu kalau di perjanjian lama itu diterbitkan di atas manusia. Di perjanjian baru, terang Tuhan diterbitkan di dalam manusia. Dulu roh Allah akan berdiam di atas manusia. Hari ini roh Allah berdiam di dalam manusia. Itu perbedaan yang luar biasa. Jadi ketika kita ngerti prinsip-prinsip ini, kita akan paham juga bahwa Tuhan tidak pernah sepersekian detik pun ninggalin saya. Karena Roh Kudusnya ditempatkan di dalam kita itu dalam meterai keselamatan. Jadi ketika kita mengerti ini, kita melihat masa depan kita akan lihat ayat yang kelima ini mengatakan bahwa seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Saya percaya ketika kita mengerti ini, kita akan lihat masa depan kita. Tuhan, masa depan saya sudah ditanggung sama Tuhan. Bahkan Tuhan sudah mendahului saya. Tuhan ada di hari ini, Tuhan ada di hari esok. Gitu loh. Tuhan omnipresence, Tuhan kemahadirannya Tuhan tuh sangat indah, luar biasa. Ada bersama saya, ada di depan saya. Terus kemudian disambung begini, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Nah ini yang seringkali menjadi sesuatu yang sangat bahaya karena gini, kalau kita dapat janji Tuhan, kita terkesima sama janjinya. Kita nggak ingat di masa ketika kita sedang menunggu janji Tuhan, itu ada namanya kalimat penyertaan Tuhan. Dan itu nggak dikejar sama manusia. Kenapa itu nggak dikejar sama manusia? Karena ada prinsip yang salah yang diajarkan dalam kehidupan kita sebenarnya. Jadi janji sudah diberikan, kemudian di situ dikatakan, aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Kalimat-kalimat seperti begitu, tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan, itu dianggap biasa. Bahkan masuk sini, keluar sini. Kalimat itu tidak akan meninggalkan engkau, tidak akan membiarkan engkau, itu berarti Tuhan ada bersama dengan kita. Berarti Tuhan sedang mau kita punya pengalaman sama dia. Kalau kita analogikan dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan akan bilang gini, misalnya dia duduk sama kita ya, kita lagi nunggu jawaban doa nih misalnya. Kan penyertaan dia sama kita kan gak pernah gagal, dia tidak pernah tinggalin kita sepersekian detik pun. Kita lagi nunggu jawaban doa yang juga dia sudah siapkan buat kita. Selama perjalanan kita menuju kepada jawaban doa, kita diam-diaman sama dia. Itu artinya orang ngejar jawaban doa begitu. Selagi kita menunggu jawaban doa itu, selagi kita berjalan sama dia, kita diam-diaman aja. Kita nggak ngalami dia, kita nggak pernah mau tahu isi hati dia seperti apa. Itu yang bahaya. Kita kehilangan momen itu akhirnya. Makanya kalau misalnya ini analogi yang lain lagi ya, supaya kita ngerti ya. Kalau misalnya Tuhan di depan sini ngajakin kita pergi ke Singapura lah misalnya ya. Opsi pertama jalan kaki, opsi yang kedua naik pesawat. Pasti semua akan pilih naik pesawat. Betul. Ya iyalah ngapain jalan kaki? Berapa lama Tuhan? Naik pesawat dari Surabaya 2 jam, jalan kaki 1 bulan baru sampai. Kita akan pilih apa? Naik pesawat lah. Karena kita pasti mau cepat-cepat. Tapi Tuhan nggak pernah mau cepat-cepat. Bahkan dia katakan di Alkitab itu justru proses yang sedikit demi sedikit itu justru akan menolong banyak manusia. Contoh ya, saya ada di dalam sebuah pesawat pergi ke Singapura, kenalan sama orang itu. Dalam 2 jam paling cuma ngobrol sebentar, kepotong sama makan, kepotong sama tidur, sampai di sana paling cuma tukar-tukar nomor HP. Nanti kalau ketemu lagi kontak-kontak ya gitu. Udah gitu udah. Status saya sama dia apa? Kenal. Satu hari saya ketemu sama orang itu, sama teman itu yang saya kenalan di pesawat itu, di TP sini. Saya bilang gini sama dia, bro masih ingat gua nggak? Billy botak Garuda Singapura. Oh iya. Terus saya ngomong sama istri saya, itu saya pernah duduk sama dia di pesawat. Statusnya apa? Kenal. Teman, bukan. Kan nggak pernah hangout, nggak tahu juga dia kayak gimana orangnya. Kenal, hanya kenal. Orang yang ngejar jawaban doa, nggak ngejar pengenalan sama Tuhan, nggak ngejar yang namanya keintiman sama Tuhan, itu statusnya cuman kenal sama Tuhan. Dia tidak pernah memposisikan dirinya di dalam posisi yang sangat intim dengan Tuhannya dan akhirnya nggak ngerti-ngerti firman Tuhan. Sekarang bayangin saya sama orang itu ya, orang yang sama ya, saya jalan kaki ke Singapura. Dari Surabaya loh. Lewatin Pantura, Tuban, Semarang, Cirebon, Jakarta,
Selat Sunda, Lampung, jalan Sumatera, Palembang, Kepulauan Riau, Batam, sampai Singapura. Oh yang nggak tahu geografi bingung barusan, apaan tuh kota-kotanya? Jalan kaki, 1 bulan baru nyampe, ayo. Di hari pertama saya sama dia, kenalan juga pastinya kan belum kenal nih statusnya misalnya. Kenalan juga, tahu namanya siapa dan lain sebagainya. Bayangin ya, 24 jam menuju hari besok sama-sama dia loh. Nggak mungkin dong saya nggak ngobrol sama dia. Dan nggak mungkin juga hari besoknya saya bilang gini sama dia. Kemarin namanya siapa? Lali aku. Karena ini nggak ada rambutnya jadi nguap semua. Memorinya nguap semuanya. Nggak gitu. Besoknya kita udah ngomongin hal yang lebih dalam. Kita udah ngomongin masa lalu, pergumulan hari ini, harapan masa depan. Kita udah ngomongin hal seperti begitu tah. Terus kemudian kita ngelewatin suka sama duka sama-sama, kita ngelewatin hujan sama-sama, ngelewatin lagi panas sama-sama, terus kita nggak nginep di hotel karena budget terbatas, kita bawa tenda misalnya, kita nginep di tenda di pinggir jalan, menyusuri jalan, pantura terus gitu ya. Nah nanti Indomie tinggal 1 makan berdua, suka dan duka sama-sama dia, bukan cuma sehari, 30 hari. Ketika saya udah balik dan selesai perjalanannya, dia bukan kenalan saya. Saya akan katakan kepada semua orang, saya ketemu sahabat baru saya. Karena saya kenal dia luar dalam. Saya kenal dia masa lalunya, saya kenal pergumulan hari ini, saya tahu kelemahan dia seperti apa. Nah orang, kalau ngejar-ngejar jawaban doa, makanya banyak yang kecewa sama Tuhan. Karena dia nggak ngalamin keintiman sama Tuhan selagi menunggu jawaban doa. Kenapa seperti begitu? Gini. Ada perbedaan yang sangat mencolok antara orang Kristen dengan orang agama Kristen. Jangan mau hanya dibilang kamu agama Kristen saja. Itu hanya status yang diberikan. Bisa sama negara, bisa sama orang lain, atau kita katakan itu status kita. Karena memang di mana-mana ditanyain agamanya apa. Agama itu adalah lembaga daripada sebuah kepercayaan. Kepercayaan kita kepada Yesus, lembaganya agama Kristen. Diciptain sama Yesus? Ya nggak pernah lah. Diciptakan sama manusia. Pada awalnya semua orang di Antioquia disebut Kristen. Kristen artinya pengikut Yesus. Pengikut Yesus berarti dia sadar dia lagi dipegang tangannya sama raja atas segala raja, sumber atas segala sumber, pribadi yang perkasa, pribadi yang maha tahu, pribadi yang maha hadir, pribadi yang maha segala-galanya karena dia adalah Elohim, Allah pencipta langit dan bumi. Tangan yang perkasa itu lagi pegangin tangan kita, jalan sama dia selama-lamanya, dia gak pernah ninggalin kita. Pribadi yang seperti itu lagi jalan sama kita menuju kepada jawaban doa, terus kita diem-dieman sama dia. Kita gak ngomong, kita gak pernah mau tahu karena mata kita fokusnya kepada jawaban doa. Kenapa? Itu ajaran agamawi. Makanya saya paling enak kalau udah ngomongin berkat. Jangan kejar-kejar berkat. Udah gitu arti berkat juga salah lagi diajarinnya. Kenapa? Karena berkat itu adalah ketika berhadapan sama masalah, sayanya yang diubahkan Tuhan. Itu berkat yang sebenarnya. Bukan yang didapatkan di tangan. Gak pernah Yesus datang bawa kelimpahan terus diartikan sebagai harta, jabatan, status, ketenaran, atau uang. Gak pernah. Kelimpahan itu adalah pertumbuhan rohani, karakter yang tahan uji, damai sejahtera, sukacita, kasih agape yang melimpah di dalam. Itu kekayaan yang luar biasa. Makanya saya mengamenkan teman saya beberapa minggu lalu ngomong begini sama saya, Bill, gue punya teman ya di Jakarta, nih tempat tidurnya ratusan juta, tidur cuma 2 jam. Sementara gue tinggal di kos-kosan, tempat tidurnya udah kayak papan, gak enak banget, tiap hari gue tidur 8 jam. Ayo. Kaya dia, sungguh kaya. Saya punya teman lagi, tinggal di kos-kosan, baru mulai entry level pekerjaan. Setiap tanggal 25 datang ke saya nangis. Bukan nangis minta duit karena memang uangnya habis tanggal 25. Dia nangisnya kenapa? Dia bilang gini, Bill, tanggal 25 sampai awal bulan depan itu justru 5 hari gue makan paling enak, dia bilang gitu. Kok bisa? Aduh, itu penyertaan Tuhan luar biasa karena uang habis. Di dalam kelemahanku, Bill, kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan makin dinyatakan.
Oh ya, iya gue nangis bukan ngemis-ngemis minta uang ya Bill, gue nangis karena gue terharu menceritakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Sampai setiap bulan aku sampai ngomong sama diriku sendiri, apalagi nih Tuhan pengalaman sama Tuhan. Wow, uangnya habis tanggal 25. Setelah tanggal 25 ada aja temen yang ngajakin makan lah. Tiba-tiba dia gak bisa WL, disuruh jadi WL di sebuah persekutuan doa dapat PK lah. Atau gak tiba-tiba ada yang ngirimin makanan lah. Pemeliharaan Tuhan gak pernah gagal. Dia menikmati penyertaan Tuhan selagi dia lagi naik tangga karir di dalam usahanya dia. Ada teman satu lagi, ini dua-duanya ke gereja loh. Oh kaya raya, semua orang di Jakarta siapa yang gak tahu dia. Apartemen di mana-mana, rumah di mana-mana. Tiap minggu ke gereja juga. Gak lama setelah teman saya cerita soal hari-harinya dia itu, teman yang satunya lagi itu loncat dari apartemennya bunuh diri. Yang kaya yang mana? Yang tinggal di kos-kosan. Karena itu adalah yang Alkitab katakan, aku menyediakan kekayaanku untukmu dari Tuhan. Itu kaya. Makanya ya, kita ini ya, kan ada isme-isme di dalam dunia ya. Ada hedonisme, materialisme, pragmatisme, relativisme, sekularisme. Itu kesesatan-kesesatan yang dikatakan di Korintus, dikatakan kubu-kubu yang dibangun manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Tanpa kita sadari masuk pelan-pelan loh dalam hidupnya manusia. Kita ngejar barang, kita ngejar materi, kita ngejar kesenangan. Kesenangan, materialisme sama hedonisme 11-12. Materialisme mengejar materi, hedonisme mengejar kesenangan. Relativisme itu artinya semua orang lakukan dianggap benar. Sekularisme adalah hari Minggu adalah hari kudus Pak. Hari Senin sampai hari Jumat hari kerja. Ngawur kamu. Hari Senin sampai hari Jumat hari kudus di tempat pekerjaan. Sekularisme itu artinya apa? Memisahkan Tuhan dari keseharian saya. Makanya banyak orang ngomong begini setelah ibadah. Ibadah sudah selesai. Betul, di dalam gedung gereja, ibadah saya nggak bisa selesai. Ibadah saudara nggak bisa selesai. Karena gerejanya saudara dan saya. Ini gedungnya. Jadi kalau sampai setelah habis ini Bapak Ibu masuk ke dalam mall TP, menginjakan kaki di situ, ibadah jalan terus dengan format yang berbeda-beda. Nanti kalau dibukain pintu Mas Satpam bilang apa? Makasih ya Pak. Ayo, itu ibadah. Nanti masuk toilet, biasa di toilet kan ada yang penjaganya. Saya suka cukup menggelitik saya karena yang di toilet suka ngomong gini, makasih Pak, makasih. Saya dalam hati, saya baru ngototin toilet kamu loh, kamu bilang terima kasih. Berapa banyak di antara kita yang stop sebentar bilang gini, Mas terima kasih ya toiletnya bersih. Itu ibadah. Makan kasih tip, makan di food court beresin mejanya, anterin piringnya, kasih sama orangnya, itu ibadah. Itu dilalaikan sama banyak orang karena berpikir apa? Oh ibadah selesai di dalam, tadi kan udah selesai ibadah di dalam gedung. Nggak bisa, saya dan saudara adalah gerejanya, eklesia, orang-orang yang diutus namanya. Ketika kita mengerti itu dengan baik dan benar, kita injakan kaki dimanapun tempat itu berubah jadi tempat ibadah. Makanya orang kalau cuma mengurung Tuhan di dalam gedung gereja, suami istri yang tadi bertengkar di mobil, ketika sampai di gereja, ibadah dulu, nanti sambung lagi ya. Dia masuk ke dalam gereja, dia munafik banget. Semua orang shalom, 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 itu lagi bertengkar padahal. Angkat tangan, nyembah-nyembah, terus mukanya sirik-sirikan gitu, nyembah Tuhan, terus sambil lihat, nanti kamu ya. Selesai ibadah, sampai mobil. Sampai mana tadi? Kamu pikir aku lupa? Hah? Sambung lagi. Gak bisa dong. Ibadah jalan terus. Ketika itu kita ngerti, sekularisme tidak terjadi. Itu nyusup loh dalam hidupnya manusia. Makanya ketika itu ditanya sama orang-orang, tanya begini, kamu pelayanan di mana? Dia akan sebut organisasi gereja. Itu sekularisme. Padahal dia cuma melakukan itu paruh waktu, cuma hari Minggu tok. Kamu pelayanannya di mana? Yang benar adalah begini, kamu pelayanannya di mana? Saya teller bank. Kamu pelayanannya apa? Saya lawyer Pak. Kamu pelayanannya apa? Saya pilot Pak. Kamu pelayanannya apa? Saya OB Pak. Semua yang kita lakukan full time adalah pelayanan kita kepada kerajaan sorga. Ada amin. Itu berarti apa? Berarti dimanapun saya berada, Tuhan bukan hanya sekedar bagian dari hidup saya. Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup saya. Itu baru benar. Kalau cuma bagian dari hidup saya, cuma hari Minggu aja. Makanya orang kalau bangun hari Minggu bilang, oh selamat ibadah. Ya kan hari Minggu tuh mana-mana. Oh rame di grup WhatsApp, selamat ibadah. Kenapa hari Senin nggak dikatakan selamat ibadah? Selamat ibadah. Terus udah gitu ada yang tulis begini, kudus mode. Kalau Minggu tuh berarti mode-nya kudus.
Ya, saya cuma mau kasih pengertian aja ya. Orang pengikut Yesus akan kejar penyertaan Tuhan selagi menunggu jawaban doa. Orang agamawi akan kejar jawaban doanya. Dan itu bahaya. Itu sangat bahaya. Karena di dalam agama diajarkan untuk kita lakukan ini, itu untuk mendapatkan perkenanan dari Tuhan kita. Kita mulai dari titik memberi. Padahal Yesus bilang apa? Enggak. Kalau sama saya enggak gitu. Satu-satunya hubungan dengan Tuhan yang dimulai dari titik menerima itu hanya sama Yesus. Makanya kalau mau dinarasikan, ketika dia ngomong sama Marta, dia bilang begini, kalau mau dinarasikan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ngapain kamu pelayanan? Kamu menyibukkan diri dengan banyak perkara. Kita pasti bingung, menentang otak agamawi kita. Kan pelayanan lah Tuhan. Enggak gitu caranya. Duduk dulu seperti Maria. Karena ini tidak akan bisa diambil daripadanya. Itu perkataan Yesus loh. Tidak ada yang lebih perlu daripada ini. Tidak ada yang lebih penting daripada ini. Itu jelas dia katakan itu. Maksudnya gini, kamu tuh melayani saya nggak apa-apa. Terlebih dahulu, kamu terima dulu dari saya. Saya nggak bisa kasih botol aqua ini kalau saya nggak pernah punya botol aqua ini. Betul atau betul? Saya harus punya dulu baru saya bisa kasih kan? Dari atas mimbar seringkali didengungkan begini, ayo Bapak Ibu berikan yang terbaik. Kita bingung, berikan terbaik apaan? Nyanyi. Dengar firman, kasih persembahan pulang, berikan terbaik. Itu hanya bagian kecil dari apa yang kita lakukan. Makanya orang keluar dari gedung gereja, nggak karu-karuan. Karena dia pikir ibadah selesai udah. Orang yang memberikan hidupnya yang terbaik, makanya saya mau katakan begini ya, orang yang berdiri di atas ini, yang terlihat sepertinya pelayanan, belum tentu dia nyembah Tuhan. Bapak Ibu nggak bisa validasi saya. Bahwa, oh Pak Billy pelayanan, aduh luar biasa kalau dia khotbah saya agak-agak silo loh kepalanya tuh. Kena lampu, urapannya dahsyat padahal kayak bohlam lampu ya gitu. Gak bisa, Bapak Ibu harus validasi sama orang terdekat sama saya. Istri, 2 anak saya sama 2 mbak yang kerja di rumah saya. Yang satu kerja sama saya udah 25 tahun. Di dalam tekanan saya seperti apa? Kalau nggak munafik saya di sini. Munafik saya. Munafik kalau saya di jalanan berkelahi sama orang segala macam, munafik saya. Cuman jago khotbah doang. Ngapain coba? Makanya ibadah di mana aja jalan terus. Nggak bisa udah. Saya ya, kalau ngeliatin, ya saya suka lihat behaviornya orang. Orang Indonesia itu adalah orang yang paling nggak bisa ngantri, kecuali jemaat GSJS, TP ya. Ini muka-muka sangat sopan di sini. Nggak usah jauh-jauh deh, lift kebuka coba. Gubrak-gubrakan depan lift kan? Padahal harusnya apa? Yang dari dalam keluar dulu kan? Kayaknya saya dalam hati gini, kamu kok ketakutan ya, kayak mau ketinggalan lift aja gitu. Kalau kamu pencet tombolnya dan liftnya masih ketutup, berarti liftnya rusak, kamu tenang aja gitu. Biarkan dari dalam keluar dulu. Keluar dari pesawat, ayo. Saya naik pesawat tiap bulan. Ini barisan saya nih. Kan ada barisan di belakang toh. Harusnya kalau saya jalan, saya masih lihat ada orang yang lagi berkemas-kemas mau jalan, dia lagi cari jalan. Saya harusnya diem di situ. Kalau perlu saya bantuin. Pak, Bu, silakan Pak, silakan Bu. Oh ini nggak ada. Oh gubrak-gubrakan, begini. Kita mau keluar dari pesawat susah banget, betul nggak? Kecuali jemaat GSJSTP. Bedalah. Pasti kalau saya mau keluar dikasih jalan itu pasti jemaat sini. GSJS ya, pasti masa mau gitu ntar lain kali. Jarang ada orang begitu. Oh kemarin saya begitu, sampai ditabrak sama orang dari belakang. Ditabrak gitu. Karena dia mau buru-buru. Karena saya tungguin ada ibu-ibu mau keluar. Sampai saya muter balik. Bentar ya Pak, sabar. Silakan Bu. Mau dibantuin Bu, silakan. Kosong dulu di depan kita karena apa? Mereka duduknya di situ, mereka keluar duluan lah. Itu hal kecil loh. Itu ibadah. Di situ aja kita nggak belajar sopan. Di situ aja kita nggak mendahulukan orang lain. Di situ aja dibukain pintu kita nggak lihat sama satpam. Coba masuk ke pintu gereja sama greeter di gereja. Oh kita sopan karena greeter di gereja. Satpam bukain pintu. Oh kita nyelonong aja. Dibukain pintu loh. Dia bilang selamat siang. Lihat dong mukanya. Makasih ya Mas. Terkadang kalau saya bilang terima kasih dia sampai kaget-kaget. Iya Pak. Karena dia nggak pernah dibilang terima kasih. Giliran ada orang bilang terima kasih dia terkaget-kaget. Itu ibadah. Nah, sederhana sih. Saya cuma mau bagikan ini sama kita ya. Khotbah saya belum mulai loh dari tadi ini. Masih awalnya doang. Oke, ini cepat aja ya. Saya ada 26 menit nih. Oke, coba lihat sama-sama saya Yesaya 7. Yesaya pasal yang ke-7 ayat 10.
Kita lagi belajar dari tadi pagi juga tentang penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu luar biasa dan seringkali dianggap sepele karena itu pengalaman sama Tuhan. Pengalaman sama Tuhan itu yang mengubahkan hidup kita. Ya, saya waktu disembuhkan dari penyakit kanker, orang pada bilang gini, Bill, lu dapat mujizat kesembuhan? Bukan. Mujizat yang saya terima, saya, istri saya, dan kedua anak saya diubahkan Tuhan. Itu mujizatnya. Kesembuhannya bonus. Kesembuhan, Tuhan tinggal balikin tangan, tek sembuh. Itu kan permintaan supaya jawaban doa itu kan jawaban doa. Itu kan sesuatu yang saya minta sama Tuhan. Yang saya percaya saya sudah diberikan. Kan belum lihat. Percuma saya dapat jawaban doa, selama saya lagi nunggu jawaban doa saya nggak berubah. Percuma. Makanya bagi saya mujizat yang paling besar, saya sekeluarga diubahkan Tuhan. Yang namanya kesembuhan bonus. Karena Tuhan tinggal balikin tangan, sembuh kita. Tapi yang namanya perubahan karakter memerlukan respon dari kita masing-masing. Itu level yang luar biasa. Yuk kita belajar. Penyertaan Tuhan seringkali diabaikan. Cuman terdengar biasa aja gitu lama-lama. Nggak ngerti esensinya. Ya, coba lihat ini. Kata Immanuel yang diberikan di Alkitab, itu hanya diberikan kepada 2 orang. Yang pertama diberikan kepada seorang raja namanya Ahaz. Yesaya 7 ayat 10. Coba lihat. Yesaya 7 ayat 10. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang ada di atas. Ahaz ini adalah raja dari kerajaan Yehuda, karena udah terpisah, ada kerajaan Israel, ada kerajaan Yehuda. Yehuda ibu kotanya Yerusalem, kerajaan Israel ibu kotanya Samaria. Dia raja dari kerajaan Yehuda, mereka terpisah. Ya. Nah, saat itu Ahaz itu dikepung sama 2 kerajaan. Dia mau diserang. Itu sebabnya Tuhan datang kepada dia lewat Nabi Yesaya bilang begini sama dia, bilang begini. Kasih tahu sama Ahaz, bilang sama dia, saya mau menolong dia, saya mau menyertai dia. Menyertai dia. Bilangin sama dia, dia mau minta tanda apa saya kasih. Ini yang bahaya. Ya, bayangin, kita nih kadang-kadang doa minta tanda. Ini enggak, Tuhan datang sama orangnya bilang, mau tanda apa saya kasih. Ditolak sama dia, sama Ahaz. Ahaz menjawab, ayat 12, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud, keturunan Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Melelahkan orang tuh gini, kalau kamu enggak mengambil keputusan dari Tuhan, kamu akan melelahkan orang alias kamu akan membuat onar, kerusuhan, membuat sesuatu yang dampak yang gak baik sama orang-orang di sekitar kamu gitu loh. Jadi makanya orang kalau berdosa jangan pikir itu buat dirinya sendiri. Pasti berdampak buruk bagi orang sekitarnya. Dosa yang disimpan-simpan pasti berdampak buruk. Nggak mungkin enggak. Karena pasti akan keluar sendirinya dan itu berdampak buruk. Kemudian dikatakan kamu akan melelahkan Allahku juga. Melelahkan Allah bukan secara letterlock melelahkan Allah. Tetapi nanti ketika kamu udah nyadar, kamu pasti balik lagi. Daripada kamu nanti baliknya sekarang aja. Makanya Alkitab bilang sadar dan bertobat. Kalau di depan kita udah ada U-turn, ada putar balik, segeralah putar balik. Jangan muter baliknya nunggu di depan, gak apa-apa, di depan masih ada lagi, di depan aja. Gak gitu juga, yang rugi waktu siapa? Kita. Sadar, jangan cuma sadar, dan bertobatlah, gitu loh. Berikutnya dikatakan begini, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Setelah Tuhan nawarin tanda dan dia nggak mau, Tuhan ngomong gini, ya udah nggak apa-apa deh, saya tetap akan kasih deh tandanya. Dikasih tetap sama Tuhan tandanya. Tuhan bilang begini lewat Nabi Yesaya, dia bilang sesungguhnya seorang perempuan muda nanti akan mengandung 700 tahun lagi dari sekarang. Tuhan yang mau menolong Anda adalah Tuhan yang akan menolong seluruh bumi. Dia akan menjelma jadi Yesus, namanya disebut Immanuel. Artinya apa? Allah menyertaiku. Allahnya yang menolong Anda ini adalah Allah yang nanti menjelma jadi manusia. Dia Allah yang berkuasa ini akan menolong kamu. Ditolak sama Ahaz. Kenapa? Karena Ahaz mendapatkan sebuah penawaran dari seorang raja namanya Raja Asyur. Raja yang sangat hebat saat itu, yang kerajaannya luar biasa, datang kepada dia ngomong gini, kamu lagi dikepung ya sama 2 negara, udah kamu sama saya aja. Asyur itu tentaranya ratusan ribu. Jadi dengan kata lain, Ahaz tuh ngomong gini sama Yesaya dan sama Tuhan, ngomong gini, udahlah gak usah, kan Tuhan saya gak bisa lihat.
Yang ini kan saya bisa lihat. Yang ini udah pasti-pasti aja lah. Yang ini aja lah. Udahlah, saya nggak bisa lihat penyertaan Tuhan yang udah pasti-pasti aja. Oke? Ini yang terjadi. 700 tahun setelah itu, nubuatan ini terjadi. Dan kata Immanuel yang kedua kali diberikan kepada orang yang kedua, namanya Yusuf. Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-20 mengatakan begini. Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, sama-sama keturunan Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, kalau saya bisa tambahkan, oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelum ini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Dan kali ini Yusuf merespon dengan bilang, yes, aku percaya. Sekarang saya cuma mau kasih lihat gambaran ini kepada kita semua. Malaikatnya juga menghampiri Maria ya. Maria dihampiri sama malaikatnya, itu dihampiri secara fisik. Dia lihat sendiri, malaikatnya datang ke rumahnya. Dan dia masih ada waktu untuk merenungkan apa yang malaikat katakan kepada dia. Yusuf enggak. Yusuf dapatnya yang namanya penglihatan. Dan buat dia untuk percaya itu lebih sulit sebenarnya. Dan pada saat itu perlu kita ketahui, kalau sampai ada tunangan kita yang hamil saat itu tunangannya bisa dirajam sama batu. Karena itu adalah masuk dalam salah satu hukum Taurat yang jumlahnya ada 613. Taurat bukan cuma 10, 613, 248 ketentuan, 365 larangan. Karena mereka hidup di dalam zaman penjajahan Romawi, itu ada namanya Pax Romana. Berarti orang-orang Romawi yang menjajah, yang ada di kota Yerusalem juga bilang begini, udahlah damai-damai aja. Janganlah kayak gitu-gitu. Jadi karena ada Pax Romana, hukuman-hukuman Taurat seperti rajam-rajam itu diredam sama mereka. Tapi tetap aja, pressure tekanan dari society, dari masyarakat itu sungguh berat sebenarnya. Coba bayangin hari ini kalau terjadi sama kita. Kita ketemu sama teman yang tunangannya hamil. Kita nanya sama dia, tunangan kamu hamil ya? Terus tiba-tiba tunangan kita ngomongnya dengan senyum lagi, no pressure. Iya, tapi bukan dari aku loh. Iya, dari Roh Kudus, doain ya. Kita pasti ngomong apa? Kamu agak lain ya. Kamu cek ke dokter jiwa udah nggak? Kita akan mikir dia ini kelainan jiwa atau dia bohong, sesederhana itulah. Itu yang dihadapi sama Yusuf. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita buka sama-sama ya, Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-29 katakan begini. Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Ini adalah perkataan Yesus kepada Thomas. Oke, saya kasih tahu levelnya ya Bapak Ibu ya. Level paling bawah, manusiawi kok. Itu Ahas, manusiawi. Nggak lihat, nggak percaya. Manusiawi. Karena penglihatan itu adalah sebuah informasi yang paling banyak kita dapat dan dipercaya sama banyak orang itu penglihatan, bukan pendengaran. Memang ada dua pintu gerbang hati. Yang satu mata, satu pendengaran, satu penglihatan. Makanya ketika penglihatan dan pendengaran tidak dijaga, jiwa orang yang benar ini tersiksa. 2 Petrus 2, 7-8. Itu pintu gerbang hati. Tetapi pendengaran akan langsung teranulir sama penglihatan, karena penglihatan tuh powerful banget. Misalnya gini, aku dengar di TP ada diskon ya. Terus tiba-tiba ada orang datang gini, enggak, aku dari sana enggak ada, bohong itu. Percaya enggak? Percaya langsung. Percaya sama orang yang sudah melihat. Level paling bawah ya, enggak lihat, enggak percaya. Manusiawi lah, Ahas. Level di atasnya, udah lihat, tetap enggak mau percaya. Siapa? Petugas kuburnya Yesus. Lihat Yesus bangkit, prosesi kebangkitan terjadi di depan dia, sampai gemeteran dia, sampai mau mati pasti. Dia kasih tahu sama mahkamah agama. Mahkamah agama bilang apa? Kamu jangan kasih tahu orang-orang loh, bilang aja murid-muridnya mencuri tubuhnya. Dan kebohongan itu tersiar sampai hari ini.
Nggak sampai 5% orang Yahudi percaya sama Yesus hari ini. Tersiar sampai hari ini, oke? Udah lihat nggak percaya, level di atasnya lagi. Lihat baru percaya, manusiawi juga. Siapa? Thomas. Lihat dulu baru percaya. Di ayat yang sama, Yesus ngasih tahu sama kita, ada level yang paling tinggi. Dan level itu sedang kita lakukan hari ini. Karena dia katakan begini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Siapa? Saudara dan saya. Kita nggak lihat Yesus hari ini secara fisik. Kita cuma dengar kisahnya dia, pengajarannya dia, lewat firman yang kita baca, dan juga lewat pengajaran firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita nyatakan apa? Aku percaya Tuhan. Kata berbahagia itu artinya makarios. Makarios artinya blessed are you. Makin kita bilang aku percaya Tuhan, makin dia nyatakan perkara besar dalam hidupmu. Berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya. Makanya dari tadi pagi saya bilang, makanan yang paling sehat buat jiwa sama roh adalah firman Tuhan. Makanan yang tidak sehat bagi jiwa dan roh, salah satunya adalah kebanyakan sosmed. Indonesia 2 tahun lalu menempati urutan pertama di dunia, orang-orang ada di depan sosmed 5 jam per hari. Urutan 1 di dunia, tapi jangan bangga karena bukan olimpiade. Tahun lalu tetap urutan 1. Saya berharap turun dong ya, enggak, tetap urutan 1, naik, time consumption-nya naik jadi 7 jam per hari. Ngeliatin apa sih? Kembali lagi, kecuali jemaat GSCS. Ini muka firman semua ya. Nah, bayangin kalau itu yang menjadi makanan kita, sama aja kalau kita secara tubuh makan gorengan tiap hari. Tinggal tunggu waktu aja toh. Teman saya minum Coca-Cola setiap hari selama 3 tahun, cuci darah habis itu. Habis cuci darah 1,5 tahun kemudian meninggal. Coca-Cola tuh saya taruh di wastafel saya kalau lagi mampet. Besoknya lancar. Itu diminum tiap hari. Yang suka minum Coca-Cola jadi deg-degan ya. Nggak masalah, minum Coca-Cola nggak no problem ya. Tapi jangan keseringan. Ya, jangan juga makanan-makanan gorengan juga jangan keseringan. Ya, itu bahaya sekali. Makanan gorengan itu masalahnya tuh kita bisa lihat kan. Tapi ada yang kita nggak bisa lihat. Ayam goreng kita bisa lihat, tempe goreng kita bisa lihat, tahu goreng kita bisa lihat, ikan goreng kita bisa lihat. Tapi ada satu gorengan kita nggak bisa lihat dan seringkali kita terkecoh. Namanya donat. Dan ada satu donat yang sering-sering memanggil saya. Namanya triple chocolate di Dunkin Donut. Dan dia itu letaknya ada di Terminal 1 Juanda. Jadi saya suka deg-degan kalau mau lewatin dia. Kalau saya habis cek barang di Juanda, kalau kita selesai cek barang, kita lihat monitor pesawat yang mana, kalau kita naik Batik atau Lion, kita belok kanan toh. Yang tahu Terminal 1 ngerti ya, belok kanan ya. Kalau kita naik Garuda, Citylink atau Pelita, kita belok kiri. Gate yang lebih kecil. Ketika saya belok kiri, bahaya. Kenapa? Di situ ada Dunkin Donut. Jadi waktu itu lagi first flight pagi-pagi, lagi jalan, saya langsung tahu ada Dunkin Donut, saya langsung dalam hati saya, bahasa Robil, jalan terus. Sikala. Fokus sama gate-nya. Masalahnya Dunkin Donut-nya panggil-panggil. Bill, udah lama loh Bill gak ketemu aku. Kamu gak kangen Bill sama aku? Di dalam momen-momen seperti begitu harusnya jangan lihat, jangan noleh, jalan terus, jangan main-main sama dosa. Salahnya saya noleh. Set. Warnanya kan pink ya, Dunkin Donut. Aduh, yang gak tahan tuh baunya Bapak Ibu. Pagi-pagi tuh kan donatnya baru diantar, baru keluar dari oven. Terus udah gitu dia ngomong gini lagi sama saya dengan lembut banget. Bill, ketemu bentar aja. Bentar aja Bill. Lihat-lihatan bentar, aku kangen loh sama kamu. Terus tiba-tiba saya juga ngomong, aku juga kangen sama kamu. I miss you too. Sebentar aja Bill, sebentar. Saya akhirnya memutar perjalanan saya hampiri dia. Dan saya lihat-lihatan sama dia. Itu kan baru keluar dari oven. Masih ada panas-panasnya kan. First flight pagi hari. Yang tadi cuma mau lihat-lihatan, akhirnya
Mbak, dua, Mbak, dua. Nggak tahan. Mbak, sekalian, kan di belakangnya ada mesin kopi. Mbak, double espresso sekalian kopinya. Kenapa? Saya ajarin ya. Itu ya, triple coklat. Kalau suka coklat ya, itu rotinya udah coklat, atasnya ada coklat, dalamnya Nutella. Gigit, kan meleleh tuh di mulut ya. Tunggu bentar, hajar kopi pahit. Aduh. Itu siapa aja mau telepon, gak akan saya angkat, gak akan. Kecuali istri saya datang soalnya. Kalau istri saya telepon, angkat lah. Itu kalau saya makan tiap hari, kelar lah, betul gak? Itu gorengan, jadi kalau setiap hari kita gak dimasukin sama firman Tuhan, jangan salahin Tuhan. Itu makanan yang paling sehat buat hidup kita, amin. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Saya tutup dengan ini. Thomas, yang tadi saya kisahkan. Dia mati di India. Dia menginjil sampai ke India. Dia dikubur di tempat namanya Milapor. Milapor tuh seperti kayak ya di Surabaya tuh misalnya daerah Kenjeran, daerah Nginden, daerah TP sini, apa ini namanya nih, Basuki Rahmat. Itu nama daerah. Kotanya namanya Madras. Hari ini kota itu namanya Chennai, dirubah namanya. Di tahun 1930, ada seorang sepasang suami istri dari kota itu datang ke Pasuruan, Jawa Timur. Sepasang suami istri itu orang India asli, mereka kerja di Pasuruan sebagai akuntan di pabrik rokok namanya BAT. Mereka kemudian mulai punya anak dan lain sebagainya, dan akhirnya karena mereka Kristen, mereka nggak betah kerja di pabrik rokok lama-lama, mereka mengeluarkan diri. Mereka pindah ke kota Batu Malang, nggak jauh dari sini. Di tahun 1939, kedua orang ini mendirikan gereja yang hari ini kita kenal namanya GPDI Elohim di Batu Malang. Kedua orang ini adalah opa oma saya, asli dari India. Baru tahu ya? Oh, orang India tuh. Iya. Mereka datang ke sini dan mereka selalu kasih tahu sama anak-anaknya, kami ini hasil dari penginjilan Thomas. Bapak Ibu, kalau pergi ke kota Chennai hari ini, pergi ke daerah namanya Milapor, itu kuburnya Thomas masih ada di situ. Saint Thomas masih ada, kuburnya masih ada. Thomas itu dibunuh di sana sama pendeta-pendeta berhala, dikeluarin isi perutnya, maaf. Dibunuh, brutal pembunuhannya mereka. Semua murid Yesus mati martir kecuali Yohanes, mati martir semuanya. Termasuk Thomas. Thomas bertanggung jawab sama penginjilan di India. Opa oma saya punya anak 8, termasuk mama saya paling kecil. Sekarang usianya sudah 82 tahun mama saya. Waktu mereka meninggal, opa oma saya, ya, mereka ngasih tahu sama anak-anaknya sebelum mereka meninggal, sebarkan Injil ke Indonesia lewat literatur. Mereka belum tahu satu hari akan ada dunia digital. Literatur itu berarti kamu bisa menjangkau banyak orang lewat buku, lewat traktat, gitu loh. Jadi itu wejangan terakhir kepada anak-anaknya. Akhirnya mereka meninggal dan akhirnya mereka hidup dalam kondisi yang sangat miskin. 8 orang anak hidup dalam kondisi miskin dan yatim piatu. Dari 8 orang anak itu ada 1 yang pria, dan pria ini akhirnya pergi ke Jakarta, bilang gini sama kakak dan adiknya, biarkan saya pergi mengadu nasib, doakan saya supaya saya bisa nanti membantu kalian semuanya. Itu sejarah kehidupan keluarga saya. Jadi om saya ini pergi ke Jakarta tahun 60, awal tahun 60, dia kemudian mulai usaha di sana. Puji Tuhan, Tuhan bukain dia peluang usaha kopi. Makanya saya suka kopi. Saya lahir di keluarga yang betul-betul coffee freak pokoknya. Dia usaha kopi, kemudian dia mulai borong kakak dan adiknya. Kecuali tante saya satu yang tetap menetap di Batu Malang karena dia bilang saya harus meneruskan pelayanan daripada opa oma, orang tua mereka. Jadi itu sebabnya gerejanya masih ada. Hari ini jemaatnya 1.500 di Batu Malang. GPD Elohim, dimulai dari tempat yang sangat kecil, di lokasi tetap sama. Di situ. Hari ini 8 bersaudara ini sudah meninggal semua kecuali 2 orang. Mama saya 82 sama tante saya di Batu Malang umurnya 89. Yang lain sudah meninggal semuanya. Ya. Nah ini kisah mereka. Waktu mereka sampai di Jakarta, mereka mulai akhirnya mau melakukan apa yang orang tuanya katakan. Di tahun 1967 mereka meeting. Dan sebelum tahun itu ketika mereka meeting itu, mama saya udah ketemu sama papa saya di paduan suara di sebuah gereja. Papa saya asli dari Manado. Jadi ini saya setengah Manado, setengahnya India.
Jadi dua-dua papa mama saya ini ketemu di paduan suara, nyanyi di paduan suara, di tahun 66 mereka menikah. Mereka jatuh cintanya di paduan suara. Yang satu kulitnya gelap, satu kulitnya putih. Manado dan India. Saya tanya sama mama, gimana papa cara pendekatannya? Kan belum ada WhatsApp. Pakai surat cinta katanya. Habis pulang gereja dikasih surat cinta, tebel lagi katanya. Udah mereka nikah, papa masuk ke dalam keluarga kami toh. Nah di tahun 67 mereka berembuk semuanya, mereka kemudian bilang gini, yuk kita buat yayasan. Dan mereka nama yayasan itu Immanuel. Karena mereka bilang apa? Tuhan menyertai kita. Karena penyertaan Tuhan kami ada hari ini. Di situ mereka buka toko buku Immanuel yang pertama di kota Jakarta, di kompleks namanya Megaria. Hari ini kita punya cabang gak jauh dari sini di Pregolan. Itu dibentuk tahun 67. Di dalamnya ada penerbitan. Di dalamnya ada satu divisi yang membantu hamba-hamba Tuhan sampai hari ini sudah 58 tahun. Dan kami punya sekolah juga di Batu Malang dari TK sampai SMA, sekolah Immanuel namanya. Ya. Nah, dengan berjalannya waktu, mereka akhirnya mulai dari usaha kopi itu, mereka mulai subsidi ke toko bukunya, karena nggak dapat uang dari mana jualan buku saat itu, orang masih nggak suka baca buku kok. Akhirnya mereka mulai subsidi, mereka mulai cetakin buku. Tapi ya kondisinya gitu-gitu aja, karena usaha kopinya juga gitu-gitu aja. Tiba-tiba, tahun 71, usaha kopinya ini mendapatkan telex. Karena kantor kopinya kan ada di rumah, dapat telex, aduh adik-adik yang ngerti telex mohon maaf ya, nanti di Google aja ya. Itu kayak mesin tik besar, kalau dapat berita, itu beritanya kita, kalau dia udah ngetik, tek, berarti dapat berita, tungguin aja. Setengah jam balik lagi, karena dia nggak langsung gitu, nggak seperti WhatsApp langsung terima, enggak. Lama, tek, satu kalimat begitu berhenti, lama banget deh. Bisa nanti setengah jam sampai 1 jam baru lengkap semuanya. Tiba-tiba kantornya itu dapat telex dari sebuah gerai kopi yang ada di Amerika. Mengatakan begini, tolong dong kirimin kopi, sampel kopi Sumatera kepada kami. Spesifik, Sumatera. Jadi saya nggak pernah lupa tahun 71 papa saya mengemaskan kopi di garasi rumah saya, mau kirim ke Amerika. Saya tanya gini, saya masih kecil, Pak mau dikirim kemana? Saya nggak pernah lupa tuh dia bilang gini, ke Amerika. Di mana tuh Amerika? Nggak tahu jauh katanya. Papa saya ngomong gitu, dia nggak tahu, saya juga nggak tahu Amerika di mana. Terus udah dikirim ke Amerika. Tiba-tiba dengan berjalannya waktu, karena saya masih kecil, saya nggak ngikutin yang perjalanan bisnis mereka juga. Tiba-tiba di pertengahan tahun 71, tiba-tiba di depan rumah ada truk segede-gede bagong. Besarnya truknya luar biasa. Terus saya tanya sama mama, itu ngapain pada ngumpul di sampingnya truk pada berdoa? Mama bilang gini, loh itu kita akhirnya bisa cetakin buku sama traktat mau dikirim ke daerah. Kok bisa? Setiap malam kan kita doa minta uang sama Tuhan. Minta berkat Tuhan supaya Tuhan bisa, bukan minta uang sama Tuhan, minta diberkati supaya Tuhan bisa menolong membuat buku-buku itu. Tuhan berkati yayasannya, berkati percetakannya Tuhan, supaya kami bisa cetak buku. Akhirnya mama saya bilang, itu yang kamu tahu nggak, yang kemarin bulan-bulan awal itu ada gerai kopi minta kopi, itu rupanya mereka mau terus dikirimin kopi sama kita, dan mereka kirimin cek dalam bentuk dolar. Jadi dolar itu kita konversi ke rupiah, kita bisa cetakin, jadilah 1 truk bukunya, mau dikirimin ke daerah, buat dibagi-bagi di gereja-gereja di pedalaman. Oh gitu ceritanya, wow, seneng kan, mereka berdoa, mereka kemudian sukacita, truknya berangkat. Bapak Ibu, gerai kopi itu, tanpa kita ketahui, hari ini gerai kopi itu yang namanya Starbucks. Di tahun 71, gerai kopi Starbucks yang pertama kali buka itu ada di jalan namanya Pike Place di Seattle. Gerai kopi itu yang kirimin telex ke rumah saya. Hari ini Bapak Ibu kalau pergi ke Starbucks, udah pasti di situ ada 250 gram whole beans kopi, Sumatra Coffee. Itu sampel pertamanya dikirim dari garasi rumah saya. Makanya keluarga saya, keluarga kopi, suka kopi. Saya cuma mau kasih kekuatan ini sama kita. Di zaman itu, nggak ada digital era, nggak ada, email nggak ada. Kalau Tuhan bisa pertemukan sebuah gerai kopi untuk memelihara anak-anaknya, sehingga pekerjaan Tuhan bisa dilakukan di bumi Indonesia, Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai siapa saja, memerintahkan siapa saja dan apa saja di depanmu untuk memelihara hidupmu. Dan ini ceritanya akhirnya menjadi berkepanjangan, karena saya akhirnya pergi ke sana. Saya pernah kuliah di sana, saya pernah tinggal di Amerika 13 tahun, saya datengin tuh tempat, Pike Place. Saya ketemu sama GM-nya, dia bilang, saya tahu itu cerita. Sayang, telexnya udah nggak ada. Kalau ada saya mau pajang di museumnya Starbucks. Setiap kali saya pergi ke sana dapat kopi gratis. Itu
gerai kopinya, nanti Bapak Ibu bisa Google aja. Itu Pike Place, itu logonya masih coklat. Dan itu masih di preserve sampai hari ini. Itu tokonya kecil, orang ngantri di depannya. Karena orang mau masuk, beli 1 cup gitu ya, tulisannya The First Starbucks Store, foto di situ, selfie, keluar. Udah gitu aja. Itu jadi tempat turis hari ini. Dan saya ngeliatin tempat itu dari luar, saya bilang, wow, dari situ dikirimin telex tahun 71. Kita mana tahu kalau Tuhan pertemukan orang demi orang, kesempatan demi kesempatan. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu, maha hadir, dan maha kuasa. Minggu lalu saya ada meeting di Metropol, tempat di mana Immanuel pertama itu dibuka di situ. Toko pertama, udah nggak ada. Kita sekarang udah pindah, udah ada gedung tempat sendiri. Tempat toko pertama hari ini jadi gerainya Starbucks. Jadi saya tersenyum sendiri kemarin. Minggu lalu saya fotoin, saya kirim ke grup keluarga. Guys, saya udah sama sepupu-sepupu saya kan, orang tua kami udah banyak yang meninggal. Guys, lihat. Immanuel yang pertama sekarang jadi Starbucks. Memang Tuhan pertemukan kita dengan mereka sampai hari ini. Kalau Tuhan bisa pertemukan dengan kondisi yang seolah-olah tidak mungkin, Tuhan sudah siapkan masa depanmu. Besok di hari Senin, Tuhan sudah siapkan hal yang terindah bagi dirimu. Karena Tuhan sudah ada di sana. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya masa depan kami ditanggung penuh sama Tuhan. Kami percaya hidup kami dipegang penuh sama Tuhan. Tuhan yang menyertai kami, Tuhan adalah Allah Immanuel kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya penyertaan Tuhan gak pernah gagal. Hidup kami pasti penuh dengan kesaksian karena kami mengalami Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan senantiasa mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you.